Jadi kita akan pergi ke kelas yang biasanya digunakan untuk pembelajaran luring. Yuk! Ini ruang kelas yang biasanya digunakan untuk berdiskusi pembelajar IPA, namun karena pandemi, semua pertemuan dilakukan secara tatap maya. Saya Warsita Nur Ardianti. Beberapa orang biasa memanggil saya Sita. Saya adalah seorang pengajar BIPA. BIPA merupakan kependekan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Di awal kesempatan saya mengajar pembelajar BIPA, saya diminta mengampu mata kuliah membaca dan menulis. Saya merasa dua mata kuliah tersebut menjadi tantangan yang luar biasa bagi saya sebagai seorang pengajar pemula. Halo semuanya, selamat pagi dari Surabaya. Hai. Selamat siang. Oh, di Thailand sudah siang. Kita tahu dalam pembelajaran luring biasanya, pembelajaran untuk berbagai topik dapat dilakukan tanpa batas, termasuk pemilihan metode ataupun media. Seperti pada salah satu topik, misalnya topik keluarga. Pada saat luring, pendekatan genre-based approach atau pendekatan berbasis teks, tanpa adanya kolaborasi dengan metode lain digunakan untuk mengajarkan topik keluarga. Pada topik ini, pembelajar diharapkan mampu mendeskripsikan dalam tulisan secara sederhana anggota keluarga mereka. Pembelajar juga dapat mendeskripsikan keluarga mereka dengan berbagai macam bentuk, mulai dari menggambar atau menuliskan dalam bentuk paragraf tentang keluarga mereka. Namun, terkadang ada beberapa pembelajar yang merasa bahwa keluarga merupakan hal privat, sehingga perlu diyakinkan bagaimana orang Indonesia sangat menghormati dia secara individu maupun keluarganya. Nah, dari sanalah dia baru berkenan mendeskripsikan, menggambarkan, dan pada akhirnya mempresentasikan keluarganya. Nah, berbicara perihal pandemi memang situasi yang luar biasa bagi siapa saja, termasuk dalam dunia pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Jika sebelumnya pembelajar dapat berekspresi secara langsung dengan menggambar atau menuliskan di atas kertas tentang keluarga mereka, pengajar juga dapat mengamati dan mengoreksinya secara langsung. Keluarga saya, Raisa dan Anatoly adalah orang tua Olga dan Alexander. Olga adalah ibu saya, Alexander adalah paman saya. Ibu saya punya dua anak, Daniels dan Nati. Keluarga ada 5 orang di dalam keluarga saya. Ada ayah, ibu, kakak perempuan, Fia, dan adik laki-laki. Saya adalah ayah Fia. Saat menikah dengan ibu Fia. Saat nanti adalah orang tua Fia, Fon, dan Okas. Namun, situasi pandemi tidak lagi mendukung hal itu. Dengan keadaan seperti ini, banyak pengajar BIPA yang ada di sekitar saya bertanya perihal alternatif membuat proses pembelajaran keterampilan menulis tetap menarik. Biasanya, yang saya lakukan sebelum meminta mereka untuk menulis secara mandiri dengan tema tertentu, contohnya keluarga. Before I start our discussion about family, tentang keluarga, topik yang dijumpai pada unit 3 yang ada pada buku Sahabatku Indonesia. Saya pasti akan mengajak mereka untuk membuat sebuah teks dengan menstimulusnya
melalui metode menulis berantai. Lalu, mereka harus menuliskan gagasan mereka secara mandiri untuk membentuk teks secara utuh dengan tema yang sama. Tujuan atau luaran dari materi ini yaitu mereka mampu mendeskripsikan keluarga mereka secara sederhana melalui tulisan. Sebelum mengajak pembelajar untuk praktik menulis, saya harus menjelaskan dan memastikan terlebih dahulu bahwa pembelajar paham tentang anggota keluarga dengan menjelaskan pohon keluarga dalam bahasa Indonesia. Pembelajar juga memiliki target kosakata pada topik ini, mulai dari keluarga inti yang ada ayah, ibu, kakak, adik, dan keluarga besar ada kakek, nenek, om, tante, dan lain sebagainya. Lalu meminta mereka bercerita secara singkat susunan anggota keluarga inti mereka. Kemudian, saya memilih mengolaborasikan metode menulis berantai dan tematik yang saya singkat menjadi TAITI saat mulai praktik menulis. Saya memilih metode itu karena saya ingin mengemas mata kuliah keterampilan menulis dengan lebih asyik di kelas tatap maya. Tujuannya sederhana, agar pembelajar tetap semangat dan fokus dalam pembelajaran. Karena semua pembelajar dilibatkan dan didampingi oleh pengajar secara mendetail dalam mengoreksi, dalam mengecek tulisan mereka. Jadi, metode TAITI merupakan kolaborasi antara menulis berantai dan tematik. Masing-masing metode memiliki kelebihan saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, saya memilih untuk mengolaborasikannya. Metode menulis berantai memiliki kelebihan mampu menjaga tingkat kefokusan pembelajar dengan baik, karena semuanya dilibatkan. Pengajar juga dapat memanggil secara acak sehingga mereka harus siap kapanpun untuk menyumbangkan ide mereka dan pembelajaran akan menjadi aktif dan asyik. Selanjutnya, untuk metode tematik memiliki kelebihan tema yang dipilih relevan dengan kebutuhan pembelajar, yaitu mendeskripsikan keluarga dalam bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, kreativitas dan kemampuan pembelajar dalam menyusun kalimat akan berkembang karena mereka diminta untuk membuat teks secara utuh bertemakan keluarga mereka. Dari sanalah pembelajar tidak akan merasa bosan, sebab tema yang diangkat dekat dengan kehidupan mereka juga. Untuk meminta mereka membentuk sebuah teks, tidak bisa secara langsung. Mereka membutuhkan contoh kalimat yang dapat menstimulus ide mereka agar mau melanjutkan deskripsi sebuah keluarga. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara bermainnya, lalu saya hanya membuat contoh kalimat seperti ini. Ini keluarga Johan. Kemudian saya akan panggil nama mereka satu persatu secara acak untuk melanjutkan kalimat tersebut. Peraturannya, mereka boleh membuat kalimat dengan struktur sederhana, asalkan harus terhubung satu sama lain dan terbentuk teks yang utuh. Anda harus buat satu kalimat secara bergantian. For example, Rusni membuat satu kalimat, ini keluarga besar Johan. Lalu Mary melanjutkan, keluarga besar Johan ada 11 orang, misalkan begitu. Lalu Yawita melanjutkan dengan kalimat lain. Oke, jadi Anda harus buat satu kalimat setiap individu. Tapi tidak boleh sembarangan. Harus terkoneksi. Each sentence must connect to each other. Okay? So, understood? Ya, understand. Okay. So, let's start it. Kita mulai. Siapa yang mau memulai? Keluarga Johan adalah nenek dan kakek. Oke, Sania, sudah? Atau lagi? Ya, sudah. Oke. Sudah. Bagus. Siapa yang bisa? Saya. Saya. Oh, siapa dulu? Elina, oke Elina.
keluarga Johan tinggal di Jawa. Saat mereka sudah puas dengan tulisan tersebut, saya akan memberikan ulasan terhadap tulisan mereka, mulai dari diksi sampai struktur yang mereka gunakan. Ini keluarga besar Johan. Keluarga Johan ada 11 orang. Keluarga Johan adalah nenek dan kakek. Ini bukan adalah. Tapi apa ya kira-kira yang cocok menggantikan kata adalah? Change adalah. Kata apa ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa mengganti kata adalah? Memiliki. Keluarga Johan memiliki nenek dan kakek. Bagus sekali San ya. Pemilihan metode Tahiti atau menulis berantai dan tematik ini sangat efektif dilakukan untuk pengajaran daring maupun luring. Untuk keadaan daring sekarang ini, pembelajar akan lebih aktif dan antusias dalam belajar. Selain itu, dibandingkan dengan metode ceramah, kemampuan menulis pembelajar meningkat. Sebelumnya, mereka mendapatkan skor rata-rata 80. Setelah menggunakan metode ini, nilai mereka meningkat menjadi 82 ke atas. Indikator yang saya jadikan untuk penilaian yaitu diksi dan tata kalimat yang mereka gunakan, karena mengingat level mereka masih dasar. Ketika mereka mampu memilih kata yang beragam dalam sebuah teks dan menyusunnya dengan bentuk yang benar, itu sudah cukup untuk memulai langkah awal dalam tulisan berbahasa Indonesia mereka. Kemampuan menggabungkan beberapa kalimat yang detail seperti pada gambar yang Anda saksikan sekarang ini perlu distimulus terlebih dahulu dengan menulis bersama-sama atau biasa dikenal dengan joining construction, dengan melibatkan seluruh pembelajar yang dibantu pengajar setelah mereka mendapatkan penjelasan materi tentang keluarga. Dari sana, mereka akan belajar menangkap pola penulisan yang ideal, sehingga ketika mereka diminta untuk menulis secara mandiri dalam Padlet, mereka dapat mengeksplor dan menyusun gagasan mereka dengan tepat. Saya memilih Padlet sebagai media pembelajaran saat daring karena ini cukup efektif dalam memantau tulisan mereka secara langsung dengan kondisi jarak yang berbeda. Cukup dengan mengakses di laman www.padlet.com. Siapapun dapat mendaftar secara gratis atau langsung masuk saja dengan akun Gmail yang sudah Anda miliki. Padlet ini sangat membantu saya dalam proses pembelajaran menulis secara jarak jauh. Saya juga dapat melihat progres mereka dengan kondisi waktu yang nyata atau real time. Efeknya, mereka bisa bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan. Selain itu, saya bisa mengedit dan mengoreksinya secara langsung jika ada penulisan yang salah, sehingga mereka segera tahu perbaikan dari kesalahan tersebut. Hai, Assalamualaikum, selamat sore. Nama saya Wilasini Rakmuman, nama panggilan Rusni. Saya berasal dari selatan Thailand, Provinsi Nakhon Si Thammarat. Saya belajar dengan MIPA 1 semester. Pengalaman yang mengesankan adalah belajar dengan menulis, berantai, dan memakai Padlet. Saya rasa menyenang dan mudah paham karena saya bisa menulis langsung dan mudah menulis di dalam laptop, telepon. Ya, itu mudah sekali kepada saya. Semoga banyak guru BIPA bisa ikuti metode ini karena saya bisa mengerti yang mudah dan saya bisa menulis. Terima kasih, sampai jumpa, dadah. Menurut saya, mengajar adalah panggilan jiwa dalam mengenalkan bahasa Indonesia ke dunia sesuai amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Memang perlu usaha yang keras, baik dari membuat kreativitas dan inovasi dalam pembelajarannya, ataupun melalui sikap sehari-hari saat bertemu dengan pembelajar di luar kelas. Saya memahami bahwa pandemi ini adalah tantangan dan langkah awal pengajar untuk terus belajar
serta berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan.